Oke, oke. Halo, Iya, halo. ya, selamat malam. Selamat malam. Ah, bisa kita mulai? Boleh. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maaf karena agak terkendala tadi laptopnya. Jadi kita terlambat sekitar 7 menit ya, apa lebih? Ya, sekitar segitu saya mohon maaf. Sebelumnya, Iya, perkenalkan nama saya Rifatul Hikmah. Saya yang akan menemani ini bapak atau ibu ya kira-kira? saya Bapak, Bu. Oh iya, menemani bapak untuk latihan soal untuk mungkin nanti tentang PPG khususnya Bahasa Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rifatul Hikmah. Saya lulusan S2 Universitas 11 Maret dan saya juga sedang melaksanakan PPG tapi PPG untuk calon guru. Kira-kira Iya, ilmunya bisa sama lah. Dan saya dari jurusan Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, eh nanti filenya mungkin akan dikirimkan ke Ibu Riri iya, setelah kegiatan ini selesai, jadi bisa untuk dipelajari lebih lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang beberapa soal, 20 atau 30 soal dan bagaimana cara pengerjaannya begitu. Nah, untuk mulai pembelajaran sekarang, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin share screen ya. Iya, Bu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Tapi ini ya, sebentar. Oke. Gelap ya? Masih gelap? Enggak, udah kelihatan, Bu, tapi belum ada tulisannya. Oh iya, proses laptopnya agak lama soalnya. Iya, Sorry, nggak sorry. apa-apa. Masnya dari mana? Bapak dari mana, Punten? Saya dari Tasikmalaya, Oh, Bu. orang Tasik ya. S1-nya dulu di Tasik, Pak. Di Di mana? Unsil. Oh, sama dong. Ah, angkatan berapa, Pak? Saya sekelas sama ICT. Yang Bu dosen itu ya? Iya, Oh, Bu Ai berarti udah angkatan kakak kelas saya dua, jauh sekali, Bu. Ya. 2012. Saya masuk dari 2016. Oh, sama ini Ya, ya, sama si Septian. memang iya ya. Gak ada, Pak, nama itu. Septian itu angkatan. Masuknya angkatan 2016, keluarnya tahun 2021. Oh, Resa, angkatan Resa. Adiknya Resa. Oh, iya. Resa yang gitaris itu kan? Iya. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang soal-soal. Oke, coba kita baca dulu eh soal nomor satu. Nanti ditandai bareng-bareng identifikasinya bagaimana kira-kira. Ya. Boleh saya bacakan atau mau baca sendiri, Kak? Boleh. Saya baca juga nggak apa-apa? Ya sudah. Iya, silakan. Saya tuh dulu paling bingung yang gini loh, Bu. Nah, kira-kira
Dicoba aja dulu jawabannya apa. Ya, Nanti kita bahas mengidentifikasi. pelan-pelan. Ya, mengidentifikasi informasi dari teks. Yang E ya. Iya betul. Jawabannya adalah yang E. eh Jawabannya yang E karena ketika memberi soal atau kita melihat soal-soal semacam ini, kita harus mengidentifikasikan dulu yang diminta dalam soal itu apa. Kan yang diminta itu indikator ya. Kalau indikator kan Ya, ini indikator kan diturunkan dari kompetensi dasar. Kompetensi ya. dasarnya kan 3,7. Nah, 3,7 ini kan sudah terlihat nih. Kata kerja operasionalnya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu kata kerja operasional bagian C2. Kalau kita ingat-ingat kembali. Taksonomi Mm-mm. Bloom itu kan ada Iya, C1 sampai C6 kan. Nah, iya. identifikasi itu masuknya ke C2. Oke. Nah, ketika kita mengingat bahwa C2 itu salah satunya adalah mengenai pemahaman materi, C2 itu kan, maka kita bisa melihat dari jawabannya adalah yang betul, menyebutkan ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Ini jawabannya. Iya. Nah, kira-kira kenapa jawabannya tidak yang A, B, C, D? Karena yang A ini salahnya adalah di bagian menentukan struktur. Nah, ini salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah mengidentifikasi informasi. Salahnya di bagian ini nih. Mm-mm. Nah, kalau misal yang B, salahnya juga di bagian materinya. Kan tidak diminta ciri bahasa kan. Kalau ciri bahasa itu masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, ini kan yang diminta identifikasi informasi. Berarti informasi itu masih berupa konsep awal. Ini juga yang C salah karena dia menjelaskan struktur dan yang D juga salah karena dia menggunakan ciri bahasa gitu. Jawabannya betul yang E. Kalau nemu soal kayak gini diingatnya yang diminta apa, kemudian KD-nya bagaimana, dan diingat-ingat kata kerja operasionalnya. Nanti saya kirimkan juga ada kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Iya. Oke, nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan proses memerankan istifabel. Memerankan istifabel. Yang B ya, metakognitif. Bukan. Bener, saya nggak bisa loh. Nah, jawabannya ini yang betulnya yang C. Terus, Pengetahuan prosedural. Nah, kan kita lihat lagi. Tadi kan mm, diminta materi. ya Materinya apa materi. kan? Nah, kita ingat-ingat lagi memerankan isi fabel. Memerankan itu berarti kompetensinya apa? Di kata Memerankan kerja opsional itu. yang C-C-an itu ya, Ya, C4 ya, C, C4. C4 betul. Oke, kenapa dia C4? Karena dia berupa keterampilan. Iya Gitu. benar. Ada keterampilan kalau misalnya C5 kan evaluasi, C6-nya membuatkan. Memerankan Mm, itu berarti masih tahap keterampilan dia mementaskan. Belum sampai membuat. Kalau misalnya dia membuat berarti dia dari awal naskahnya dibuat, kemudian pergelarannya dibuat. Nah, itu berarti dia sampai C6. Di sini iya. kenapa jawabannya yang C? Karena C ini pengetahuan prosedural adalah pengetahuan yang berupa tahapan. Nah, berupa Oh, tahapan. ah, Jadi dari awal kegiatannya itu dia melakukan semuanya, mulai dari menganalisis teksnya, menganalisis bagaimana tokohnya, menyiapkan properti, menyiapkan sutradara, pemilihan tokoh dan lain-lain. Itu melalui proses yang tahapan-tahapan. Nah, kenapa ya mm-mm. bukan yang metakognitif? Karena metakognitif itu artinya adalah kesadaran berpikir dan apa yang diketahui ataupun yang tidak diketahui metakognitif itu. Ini masuknya Oh, ke sistem pemahaman.
Oke. Kalau yang faktual ini udah jelas salah. Kenapa salah? Karena sangat berbeda dengan kompetensi yang diminta. Yang diminta kan memerankan pengetahuan faktual kan bukan hanya itu, masih paling dasar. Kalau faktual itu kan masih materi secara langsung atau penjelasan teorinya. Sedangkan memerankan itu sudah ke penerapan atau misalnya implementasinya. Makanya yang A itu udah jelas salah. Ini tentang materinya. Kemudian, kalau yang konseptual ini juga sama dengan yang A, yaitu tentang konsep atau pemahaman. Ini masuknya masih ke C2. Nah, bedanya apa yang konseptual dan faktual? Kalau faktual itu berdasarkan fakta dan digunakan pada saat itu, atau kalau di kurikulum mereka disebutnya kontekstual, karena dia dilakukan pada saat itu juga. Nah, kalau misalnya pengetahuan konsep ini lebih kepada teorinya. Jadi teori secara primernya itu bagaimana gitu. Kenapa jawabannya bukan yang E gitu? Kan ini juga keterampilan memerankan itu. Tetapi Mm-mm. perbedaannya adalah keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan ada 5 ya sekarang. Yang tadinya ada 4 itu. Menyimak, menyimak, membaca, kemudian menulis, berbicara, dan sekarang itu ada yang namanya memirsa. Memirsa itu berarti menonton dari ada audionya, ada teksnya, ada tayangannya juga. 4 komponen tadi jadi satu yang namanya memirsa. Nah, keterampilan ini kan tidak sesuai dengan kegiatan memerankan ini. Oh Memerankan iya itu kan iya. berarti kan mengimplementasikan naskahnya kan. Sedangkan keterampilan di sini memang ada kegiatan berbicaranya ada, tetapi bentuknya berbeda. Nah, berbicaranya di sana kan dia menghafalkan naskah kan kalau memerankan, makanya yang E ini salah gitu. Oke, kemudian kita lanjut nomor 3. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolah. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran ini menggunakan metode Metode pendekatan teoritis metode sekali. pendekatan, iya, aduh, Apa aduh, aduh gimana nih, A? Nah, ini saya paling lemah di yang gini-gini nih. Kayaknya inquiry ya. Bukan. Wah, Discovery. di atasnya discovery, scientific lebih tepatnya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Kalau saintifik itu kan diterapkan di kurikulum 2013 ya. Ya, mungkin. Mungkin lagi di kurikulum 2013 itu ada penggunaan pendekatan yang namanya saintifik. Saintifik itu ada beberapa tahapan yaitu mengamati, Heeh. kemudian menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, kemudian mengomunikasikan. Nah, dari penjabaran pada soal nomor 3 ini, kegiatannya ada semua tuh. Yang 6M ini, mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. Terlihat dari mana? Mengamati, dilihat dari kata mencermati topik. Oke. Kemudian menanyakan, bisa dilakukan melalui mendata hal-hal yang perlu diketahui. Ini di Oh, prosesnya iya. ketiga itu, peserta didik bisa bertanya kepada guru ketika mendata mereka tidak paham, kemudian menanyakan. Kemudian mengeksplorasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi. Mm-mm. Oke, eksplorasi kan berarti dia mencari tahu lebih jauh ya. Maka dia melakukan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan telah pustaka. Itu adalah pencarian yang mereka lakukan. Kemudian yang
Mengasosiasinya dilakukan dari memperdalam laporan. Mana? Memperdalam menuangkannya dalam laporan. Asosiasi itu kan berarti menghubungkan, mengaitkan Mm-mm. suatu materi yang sudah dipahami. Maka ini kegiatannya adalah menghubungkannya dalam bentuk laporan. Kemudian kegiatan eh, setelah mengasosiasi berarti ini ya, mengomunikasikan. Nah, mengomunikasikannya disampaikan melalui ini, menyajikan secara lisan. Nah, ini adalah pendekatan atau tahapannya adalah pendekatan yang saintifik. Gitu. Oh, Kalau yang inquiry itu isinya guru itu sebagai sumber utamanya. Jadi guru itu hanya memberitahu, menyampaikan, medianya misalnya menggunakan PPT atau apa itu inquiry. Karena di sana guru sebagai sumber utama kalau inquiry. Kalau discovery itu dia asosiasinya bukan pencarian lebih jauh, tetapi dia hanya bekerja secara berkelompok. Kemudian pemahaman yang tidak dipahami ditanyakan ke peserta didik. Kalau berbasis proyek itu ada proyeknya, misalnya memang misalnya proyek untuk kelas 10 SMA misalnya, membuat laporan hasil observasi proyek besar bersama teman-teman. Jadi mereka kegiatan proyeknya adalah membuat teks akhirnya, kemudian tahapannya dia dari mulai merencanakan apa yang mau diobservasi dan lain-lain. Nanti di luarannya kalau berbasis proyek itu ada hasil yang dihasilkan, produknya itu berupa teks kalau di bahasa Indonesia. Kalau misalnya di materi lain misalnya bisa jadi hasil dari pencampuran apa. Pokoknya kalau proyek itu ada hasilnya. Nah, kalau berbasis masalah berarti peserta didik itu dihadirkan dulu terhadap suatu masalah mengenai materi tersebut. Kemudian peserta didik berusaha untuk memberikan solusinya. Tuh. Di sini kalau tidak salah. Pendekatan pembelajaran ini ada lebih rincinya, saintifiknya ini. Meliputi hmm. mengamati, menanya, mengeksplorasi, gitu. Kalau berbasis masalah itu harus dihadirkan masalahnya dulu. Tapi kan kalau tadi anak-anak tidak dihadirkan kan masalahnya. Tetapi mereka Iya. memang langsung diminta untuk mencari tahu, eksplorasi, kemudian mengasosiasi dan mengomunikasikannya. Ini nanti bisa saya share filenya. Kalau saya, kalau saya ya kalau ada soal yang gini, saya berpikirnya gini aja kan ada 4 pendekatan yang di YouTube saya melihatnya. Hmm. Ada yang pertama itu ada apa ya inquiry, saya yang PJBL yang gitu-gitu. Iya, itu Saya kalau ingatnya itu PJBL, PBL itu diterapkannya di kurikulum Merdeka eh, sebenarnya. Kalau di eh, kurikulum 13 masih scientific, inquiry, discovery. kalau yang di kurikulum Merdeka kan ada 4 ya, kalau nggak salah. Ya, Ada inquiry, yang kedua itu scientific, PBL, sains. dan Iya, PJBL. nah, saya mah suka ingatnya gini aja kalau inquiry itu si siswa itu diberikan permasalahan yang rekayasa. Kalau di saintifik itu permasalahannya real. Kalau di PBL itu hampir sama dengan yang kedua. Kalau yang berbasis Ya, proyek atau PJBL itu saya lebih ke tidak bisa diselesaikan dalam waktu tuh jangka 1 hari, nah, membutuhkan proses perencanaan. Nah, saya mah ingatnya kayak gitu aja. iya memang itu intinya kayak gitu. Cuma ketika memang diberi soal seperti tadi, agak bingung ini menentukannya Heeh, gitu. gimana. Jadi kita harus lihat poin-poinnya dulu. Kayak tadi dilihat set Bener-bener. satu-satu. Oh, ini ada kegiatan eksplorasi nih, ini ada kegiatan Heeh. mengomunikasikan nih, gitu kan. Gitu. Jadi kita jangan terkecoh sama bacaan yang panjang, tapi baca inti-intinya aja. Oh, diambil intinya, oh mencermati topik berarti dia bisa berubah mengamati. Oke, ini agak mirip nih ke Inquiry. Ternyata dia ada sampai ke menyajikan dan mengasosiasikan dalam laporan, berarti lebih masuknya ke saintifik. Gitu. Hmm. Udah harus Jadi, benar-benar ditandai kayak gini. iya. Jadi intinya harus kita hafal ya tahap-tahapannya Betul. ya. Harus Mm-mm. tahapannya harus hafal. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, aduh ini mah udah Nomor 4. seorang seorang guru menggunakan alat evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang dinilai.
Untuk itu, maka alat evaluasi yang digunakan harus memiliki sifat kuantitatif. Nah, evaluasi itu tes, soal, tulis, Soal tulis assessment. validitas yang tinggi. Ya, betul. Ini jawabannya. Oke. Yang diminta kan alat evaluasi yang sesuai dengan Mm-mm. kompetensi dasar dan indikator yang dinilai. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat skripsi itu dulu disuruh ngitung validitas. Nah, itu berarti kesesuaian antara apa yang dinilai dengan apa yang dipelajari. Mengukur yang sesuai atau belum gitu. Apa yang diukur tuh sudah sesuai atau belum kalau validitas. Di sini ada nggak yang materi saya lupa. Research. Kalau konsistensi hasil tes itu berarti masuknya ke reliabilitas. Konsistensi itu artinya ketika tes itu diberikan kepada peserta didik yang berbeda dengan keadaan yang berbeda, apakah dia akan tetap sama menghasilkannya, tetap objektif atau tidak? Itu konsistensi. Konsistensi. Kalau yang B itu kemampuan prediksi tes itu berarti maksudnya meramalkan hasil tes dalam artian meramalkan tuh tesnya bisa mengukur atau tidak. Mm-mm. Misalnya ketika kita diberi soal, eh, silakan tentukan penggunaan kata predator yang tepat pada kalimat berikut. Nah, ketika anak menjawab yang salah, berarti sudah dapat meramalkan atau meramalkan tuh berarti secara nalar tuh sudah bisa dilihat apakah peserta didik bisa menjawab atau tidak gitu. Ya, kita kasih tandanya satu-satu biar ingat. Ini disebutnya reliabilitas. Ini reliabilitas tinggi berarti maksudnya konsistensi tesnya itu sama dalam kondisi apapun. Nah, tadi sama. Oke, kemudian daya pembeda tes itu artinya suatu tes itu dapat membedakan pengetahuan setiap siswa atau mengukur kemampuannya. Dalam artian ketika siswa menjawab C, berarti dia salah misalnya karena jawabannya yang D, maka dia sudah bisa membedakan kemampuan. Mm-mm. Atau kalau misalnya di esai itu, soal-soal esai kan biasanya ada rubrik ya, dari nilainya 3 2 1 itu bagaimana. Nah, itu daya pembeda tes antara yang nomor satu dan nomor 2 itu akan melihat, menilik kemampuan peserta didik dalam mengasosiasikan, menalar apa yang mereka pahami, kemudian juga dapat mengukur bagaimana keterbahasaan dari peserta didik gitu. Ya, nah jawabannya betul yang terakhir validitas karena validitas itu artinya tingkat ketepatan antara alat ukur dan apa yang diukur. Tapi biasanya validitas ini adanya di tes-tes tes-tes yang objektif sifatnya. Kalau tes esai itu kan jawaban anak-anak terkadang sesuai dengan pembahasan mereka. Nah, Iya. makanya ketika validitas itu di dalam suatu instrumen masuknya ke arah tes-tes objektif. Seperti tes salah benar, kemudian tes pilihan ganda, kemudian tes isian rumpang itu juga. Karena jawabannya sudah pasti. Tapi kalau esai itu tingkat validitasnya agak susah diukur karena tidak memiliki konsistensi jawaban antara objeknya dengan apa yang dibicarakannya. Karena tergantung dari bagaimana siswa itu bernalar, berpikir, dan menyampaikannya melalui bahasa. Mm-mm. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya hafalan. Misalnya kalau pertanyaan hafalan, sebutkan,
sebutkan ciri-ciri teks LHO misalnya. Itu kan hafalan ya sifatnya. Tapi kalau misalnya penerapan, kayak misalnya gunakan kata predator dalam suatu kalimat. Buatlah kalimat tersebut, misalnya kayak gitu kan, kalimatnya akan berbeda-beda. Maka indikatornya akan berbeda dan validitasnya juga akan berbeda-beda tiap soalnya. Tergantung dari jawabannya. Jadi kita kalau yang essay itu harus mau merinci rubriknya secara benar. Makanya ada nilai 3 itu karena apa, nilai 2 itu karena apa, kayak gitu. Oke, nomor 5. Eh, Bu, bisa nggak, Bu? Kan barusan saya habis ini ya. Habis Kan apa? ini kita berdua ya. Jadi gak ada yang lain. Eh, kan saya barusan habis tryout ya. Ada soal yang menurut saya bingung itu cara mengerjakan. Boleh nggak saya kirim ke obrolan? Coba. Bentar. Ini mah kita berbagi aja gitu maksudnya. Boleh. Bentar dulu. Foto. Mana ya sebentar. Ini barusan saya tuh screenshot. Nah, itu. Tidak bisa. Hmm. Ada nggak? Ya, diunduh dulu sebentar. Ada, sudah ada, tapi diunduh dulu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kan ya? Iya, boleh. Ah, boleh, Pak. Ih, jadi ini kan barusan itu saya emang kesulitan. Kok belum ke download? Nggak, tenang aja, so nggak apa-apa. Wah, saya stop dulu share-nya yang ini. Iya, nggak apa-apa. Banyak sekali. Banyaknya, oi. Di sini nggak bisa diperbesar sih ya. Oh, udah bisa. Sekarang ini ada soal yang kayak gini juga ya, pilihan banyak itu. Iya. eh Panggil Neng aja ya, Neng. Neng di Boleh. sama di UNS. Di UNS, Pak. Oh, oh, saya juga UNS. Apa tuh? S2 juga? Dia yang PPG-nya. Oh, PPG.
Kalau Berarti S2-nya di di Garut tuh. UNS ketemu sama siapa tuh? Belum ketemu sama siapa-siapa kan, ini mah nggak ada ini, nggak ada Enggak maksudnya. junjungan, nggak pernah ketemu sama dosen, emang bener-bener sendiri aja Oh, kalau daljab. S2 juga Udah di Garut, meninggal. yang itu ke Unigal sama Ciamis, Iya ya, Garut tuh apa tuh? yang Lupa IKIP aku. itu. Dikip Garut. Mm-mm. Banyak sekali udah deh. Berapa sih yang dikirim? 9. Jadi gak apa-apa, malam ini cuma 9 aja yang dibahas gitu, gak usah bahas soal yang itu. Request. 9. Nah udah. Oke, dibuka dulu. Dibuka dulu. Saya juga baru lihat soalnya. Gak apa-apa, jadi biar kan Neng mungkin lebih lebih daripada saya, jadi walau jadi kita saling berbagi gitu intinya Oh, insya istilahnya. Allah. Amin Heeh. lebih. Amin lebih. Coba. Mana yang di share ini ya? Oke. Saya bacakan ya. Melalui model pembelajaran PBL, pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Pengelolaan kelas yang tepat adalah peserta didik. Nah, tadi saya memilihnya apa namanya ya? Menentukan mana mau. Oh iya, menentukan sendiri berita. Bukan. Oh, saya mah memilih berita yang disediakan pendidik, lalu membuat kelompok sesuai berita yang dipilih. Salah ya? Oke. Hmm, mana sih? Justru kalau menurut saya, Mm-mm. jawabannya itu yang B. Yang B ya, membuat. Membuat sendiri kelompok kerja dan mengerjakan teks berita yang sudah ditentukan oleh pendidik. Nah, tadi juga saya antara B sama yang C. Karena saya terfokusnya kepada eh, berita mengenai apa nih, apa itu? Di yang di salah salah Bu, bukan bukan yang D, bener-bener. Saya juga tadi yang B bener-bener. Yang B benar. Soalnya tadi bener gak, saya pemikirannya gini, kalau yang PBL itu kan disajikan disajikan beritanya, masalahnya sama guru ya. Iya. Nah, saya berpikiran seperti itu tadi, membuat sendiri kelompok kerja dan mengerjakan teks si berita yang sudah ditentukan oleh pendidik. Benar saya juga itu. Nah, tadi saya beranggapannya seperti itu. Kenapa saya pilih B? Karena sudah ada masalahnya diberikan sama guru. Ya benar. Gini, udah kelihatan kan ya? Nih, di sini kan Mm-mm. berbasis masalah PBL kan? Ya, Ada orientasi masalah, organisasi belajar, pendidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil. Nah, ini kan udah mm-mm. pasti dia tuh secara kelompok. Orientasi masalah dan organisasi belajar itu yang menentukan atau yang memberikan pengarahannya itu guru atau pendidiknya. Mm-mm, mm-mm, benar. Kalau misalnya jawabannya AA yang tadi ini kelihatan ya, AA yang tadi menjawabnya mencari berita sendiri, maka itu akan tidak terfokus permasalahannya Iya, gitu. Makanya benar. lebih tepatnya tuh
Kelompoknya boleh dibuat sendiri sesuai dengan bagaimana mereka mengorganisir kedekatan atau misalnya kebutuhan. Di sini kan Iya ada ya benar-benar. organisasi belajarnya, pendidikan individu dan kelompok. Nah, itu boleh dibuat sendiri, tetapi teksnya itu harusnya Harus ditentukan dari, oleh iya guru benar. agar Iya. terfokus pembelajarannya, semuanya memiliki struktur yang sama. Nah, boleh misalnya masalah itu dihadirkan oleh siswa, tetapi setelah kegiatannya selesai. Apa yang masalah yang Hmm, disajikan gurunya? Misalnya tentang struktur, eh, kalau di berita kan berarti ada judul, kemudian kaki, kepala, isi, dan kaki berita terakhirnya kan ya ada 4. Pokoknya mm-mm, strukturnya kan piramida kan. Nah, misalnya ketika itu peserta didik setelah menganalisis struktur itu dari semua berita dia menemukan ada empat-empatnya strukturnya. Kemudian ternyata dia menemukan lagi nih Bu, saya menemukan berita yang ternyata tidak punya bagian akhir Bu, tidak punya bagian yang paling akhir. Itu gimana ya? Itu permasalahan baru kan. Nah, itu bisa menjadi proyek baru karena mereka peserta didik itu kan melakukan analisis sendiri melalui benar. kelompok. Itu baru bisa dimunculkan lagi di dalam kelas, tapi permasalahan awal disajikan oleh guru. Permasalahan lanjutan itu bisa dihubungkan, makanya jawabannya harusnya yang B. Iya, Kelompok iya. boleh buat sendiri, tapi sebenarnya sebaiknya kelompok juga dibuat oleh guru karena guru yang mengetahui kemampuan peserta didik. Kalau Iya, misalnya dibuat sama peserta didik, nanti kan peserta didik lebih ke saya circle-nya ini Bu, saya iya gamenya ini, benar benar kayak benar. gitu kan. Nah, itu Benar. Iya, ya. harusnya yang B. Beritanya Iya, ditentukan oleh pendidik karena pendidik yang menyajikan masalahnya. ya setuju, setuju. Oke, ini Nah, ini jawaban. jawaban saya tadi. Ini tuh TO yang dari bimbelnya. Oh enggak. Enggak, yang dari UNS-nya Pak Heru melakukan pembelajaran HOTS. dengan Pak Heru melaksanakan pembelajaran HOTS dengan tujuan agar peserta didik mampu menyampaikan gagasan dari teks informasi. Manakah pernyataan yang tepat mengenai pembelajaran yang bersifat HOTS? Nah, jawabannya ini harusnya kalau HOTS itu kan high order thinking Eh, skill gitu kan. Atau berpikir tingkat nah, tinggi. tadi Kalau tadi berpikir saya tingkat tinggi itu, kalau di secara apa KKO-nya, kata kerja operasionalnya, taksonomi belumnya itu masuknya ke C4 iya. sampai C6. C4 tuh berarti dari mulai menganalisis, mengevaluasi, kemudian menghasilkan. Hmm. Tadi saya Nah, gini ya, kenapa gimana? yang pertama itu salah menurut saya? Pak Heru meminta peserta didik untuk mencari unsur-unsur intrinsik dalam teks informasi. Kalau hanya mencari kan itu bukan host pemikiran saya, tinggal mencari Bukan, saja. betul. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membaca. Kalau hanya membaca, menurut saya, kata saya, levelnya masih di bawah. Ya, Yang ketiga, Pak Heru meminta peserta didik menganalisis. Ada kata menganalisis, menurut saya itu benar. Yang keempat, peserta didik menampilkan kemampuan mereka dalam merangkum teks informasi. Nah, ini saya agak rada-rada ada salah dan benarnya, tapi saya lebih fokus ke menampilkan. Kalau menampilkan kata pendapat saya ya udah lebih agak sedikit tinggi gitu ya. Terus yang E, peserta didik menganalisis. Ada kata menganalisis berarti kata saya jauh itu udah termasuk hoax. Jawabannya benar. kalau menurut saya malah yang peserta didik menampilkan itu masuknya ke bagian bukan HOTS. Dia masih ke C berapa ya? Bentar. Hmm. Kenapa? Karena dia substansinya tuh, iya dia Hmm. menampilkan, tetapi apa yang ditampilkan hanya sebuah rangkuman. Oh iya, Kan dia benar. dimintanya kan merangkum kan. Kalau misalnya dia cuma merangkum, berarti dia itu masih ke tahap pengetahuan. Ya, saya juga itu tadi bimbang gitu antara berapa salah yang itu. Benar, benar Nih, sih. kalau di sini kata kuncinya coba. Nah, akan berbeda ketika
Oke lah, misalnya kalau di kalimat tersebut ada kata menyimpulkan. Menyimpulkan masuknya evaluasi kan. Tapi kan merangkum dengan menyimpulkan itu berbeda. Ini Mm-mm. kan C4 sampai C6. Kalau menyimpulkan kan berarti dia mengambil suatu benang merah menggunakan bahasa dia sendiri dari substansi dari isi yang ada di teksnya kan. Nah, Iya. kalau merangkum kan dia hanya mengambil poin-poin penting. Merangkum dengan meringkas itu tuh sama. Mengambil Oh poin-poin iya bener penting. ya. Nah, dia masuknya masih ke pemahaman menurut saya. Iya bener-bener setuju setuju. Nah, itu bisa mungkin bisa kata kuncinya bisa merinci atau bisa menguraikan atau bisa juga memukakan, tapi kan memukakannya dalam versi singkat, Mm-mm, rangkuman. mm-mm. Kalau misalnya evaluasi itu dia sudah lebih jauh lagi. Kenapa? Karena substansinya, walaupun dia menampilkan kemampuan, tetapi kemampuannya hanya dalam meringkas. Iya iya. Kalau Mm-mm. misalnya menyimpulkan kan sudah menggunakan bahasa yang baru, dia mengambil dari bagian-bagian paragraf inti kalimat intinya, kemudian ide pokoknya bagaimana dijadikan satu menyimpulkan. Nah, makanya kalau menurut saya yang ini tadi yang bagian 4 itu masuknya ke salah. Dia masih Oh iya belum ke benar. HOTS karena dia eh, tidak ke arah berpikir tingkat tinggi. Iya iya Masih iya benar. masih rendah lah gitu ibaratnya. Iya iya iya. Kalau yang Kalau C dan yang E itu ya udah jelas karena ada kata menganalisis. Apalagi yang mm-mm. nih yang terakhir kan membuat kesimpulan. Generalisasi itu masuknya C5 evaluasi. Iya 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 benar. Oke. Seorang guru merancang salah satu tujuan pembelajaran. Seorang guru merancang salah satu pembelajaran pada elemen berbicara. Peserta didik diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar kontribusi aktif dan dalam diskusi. Sumber penyajian yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah, nah tadi saya ini memilih rekaman tips berbicara di depan umum. Karena ada kata berbicaranya. Pasti salah. Nah, seorang guru merancang salah satu tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat kan tujuannya adalah berbicara. Kemudian Iya, praktiknya adalah mempresentasikan. Maka hasil diskusi kan yang dipresentasikan. Maka betul jawabannya menurut saya rekaman tips berbicara di depan umum karena tujuannya adalah peserta didik mampu berbicara. Maka sebelum peserta didik bisa berbicara, dia dibekali dulu dengan iya materi benar. teoritisnya, yaitu rekaman tips berbicara di depan umum. Kalau misalnya sketsa ruang berdiskusi itu bukan sumber menurut saya, tapi maksud maksud masuknya ke media karena ada ruangnya. Sketsa ruang berdiskusi kan bisa bentuknya entah itu virtual ataupun langsung, tapi kan di situ sebagai media lingkungan ajar, bukan sumber belajar. Catatan orang yang pandai berdiskusi itu tidak, yang dimintakan Mm-mm. presentasi hasil. Tujuannya adalah peserta didik bisa berbicara. Maka untuk membekali peserta didik dapat berbicara, yaitu harus dengan tipsnya berbicara di depan umum. Iya, benar. Tadi saya rekamantis Kalau berbicara di umum. mm, rekaman video diskusi pendidikan mungkin ini bisa untuk materi yang akan didiskusikan, tetapi bukan sebagai sumber belajar. Mm-mm. Kalau biografi itu juga bisa, tetapi dia bukan sebagai sumber belajar, tetapi dia sebagai stimulus. Dalam artian ini nih ada orang yang pandai berbicara, kalian mau nggak bisa seperti mereka gitu kan? Iya, benar. Tapi Saya maksudnya ke berpikir seperti stimulus itu. ke media. Kalau rekaman itu bisa menjadi sumber belajar karena ada teorinya, ada secara harfiahnya tuh ada di sana gitu. Iya, iya. Oke, Nah,
Apa tuh? Apa kira-kira? Kok keluar? Kalau kalau saya tadi kan ini ada kata ini ya, ada bentar. Ada kata memaparkan pengetahuan. Nah, kalau saya tadi kalau memaparkan kata saya lebih ke performansi kalau karena penampilan. Kalau menurut saya tadi berpikirnya seperti itu. Jadi saya tadi memilih yang A, memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Menurut saya pribadi ya, kayak lebih ke atau disuruh berbicara atau apa gitu. Iya, Kalau kalau betul. tadi saya pilih performansi. Ih, kalau Neng lebih kemana Neng? Ke performansi juga. Iya, Karena heeh. dia cara memaparkan itu bisa berupa mungkin iya dia menyimpulkan terlebih dahulu mungkin. Tetapi kan setelah menyimpulkan mereka diminta untuk menjelaskan lebih lanjut. Maka Mm-mm. selanjutnya ada performansi. Kalau pilihan ganda udah jelas salah. Kuesioner juga tidak bisa mengukur penilaian secara utuh. Angket itu juga tidak. Karena yang diminta adalah pengetahuan mengenai pengertian struktur dan unsur kebahasaan. Uraian esai ini mungkin bisa untuk mengenai pengertian struktur Benar. dan kebahasaan, tapi karena kata kunci di awalnya adalah memaparkan pengetahuan, berarti lebih tepatnya menurut saya juga performansi. Iya, tadi juga saya antara performansi dan uraian, tapi benar saya kembali lagi ke kata, menurut saya ada kata kuncinya yang memaparkan. Iya, gitu, memaparkan. Kalau yang esai, uraian esai mungkin akan terkecoh di sana karena sesuai dengan pengertian struktur dan kebahasaan, tapi balik lagi ke yang di awal, dia minta Mm-mm. memaparkan. Iya, yang ini. Oh, yang ini. Pembelajaran kontekstual tidak hanya dapat diterapkan pada pelajaran tertentu, tetapi juga untuk semua bidang ilmu. Manakah contoh pembelajaran kontekstual untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Peserta didik diminta untuk menuliskan cerita pendek yang menggunakan internet dengan tema yang predikasi dari itu saya mana? Oh, tadi ini saya memilihnya yang D. Pendidik menghadirkan teks yang disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik dan tuntutan kurikulum. Kalau saya tadi berpikirnya ada kata kontekstual. Kontekstual salah nggak sih kontekstual itu saya kalau analoginya ke keadaan sekitar. Iya, kalau kontekstual kan apa yang membangun secara di luar teks gitu, atau yang terjadi pada saat itu kontekstual. Hmm, Iya betul yang D. hmm, hmm. Disesuaikan Kak, dengan lingkungan belajar. Iya betul yang D kan. iya, Sesuaikan dengan kalau lingkungan. yang A tadi saya kurang setuju. Nah, eh, cerita pendek dari contoh yang mereka dapatkan dari hasil pencarian di internet. Kalau dari internet mereka mungkin bukan dari lingkungan sekitar ya. Bukan. Kalau Mm-mm. pencarian di internet tidak dari lingkungan sekitar atau tidak kontekstual. Kalau misalnya Mm-mm. cari di internet kan dia apa yang lebih sering diklik orang, bukan apa yang terjadi saat itu. Iya, benar benar.
Menghadirkan contoh teks sesuai dengan keterbacaan. Ini mungkin sesuai dengan keterbacaan, iya, tetapi ketika dia hanya menyesuaikan keterbacaan tanpa menyesuaikan apa yang sedang terjadi secara Iya, benar. faktual di lapangan kan berarti tidak kontekstual. Iya, iya. Ini sebenarnya yang dari A, B, C, dan E itu bisa digunakan, tetapi ketika dia memang ada kalimat disesuaikan dengan lingkungannya. Karena dimintanya kan kontekstual. Kalau tidak Iya, diminta kontekstual mah ini jawaban betul semua. iya benar. Menurut saya juga gitu. Tadi saya terfokus ke ada kata kontekstualnya. Hmm, kontekstual. Kontekstual kan artinya apa yang membangun teks di luar teks itu sendiri atau di luar bahasanya. Ini tuh Mm-mm. pelajaran waktu pragmatik tuh dulu. Konteks. Oh. Kalau konteks kan berarti harus disesuaikan dengan lingkungan yang terjadi, apa yang saat itu terjadi, dan pada kenyataannya tuh bagaimana. Karena konteks itu Mm-mm. kan yang membangun suatu percakapan, suatu isi dalam teks. Konteks. Oke. Nggak bisa diklik. Astagfirullah, maaf. Itu ada jawabannya sih. Itu jawaban saya. Ye, pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks. Sekolah untuk mengetahui perkembangan isu yang marak di masyarakat. Merancang. Nah, ini saya agak bingung antara yang C dan yang D. Yang diminta untuk menuliskan biografi singkat tuh kan tempat tinggal mereka. Ini kan Tadi dia benar 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 ya, lingkungan dan budaya. itu kan sesuai dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Tapi sepertinya kalau untuk terfokus kepada kegiatan pembelajaran ya, kan yang diminta pembelajaran yang sesuai dengan prinsip tersebut akan lebih sesuainya yang C. Ketika praktiknya itu kan dilakukan tidak memungkinkan anak-anak diminta saat itu juga kembali ke daerahnya masing-masing untuk mewawancarai tokoh inspiratif di desanya kan. Ketika proses Mm-mm. pembelajarannya berlangsung, ya lebih tepatnya yang C, diajak berkeliling ke daerah sekitar sekolah, kata kuncinya ini, sekitar sekolah untuk mengetahui perkembangan isu yang marak di masyarakat. Itu. Tapi kalau yang D itu mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran hanya untuk kegiatan proyek jatuhnya. Iya benar benar. Bukan ketika bukan ketika pembelajaran itu berlangsung pada saat di sekolah. Nah, kayak pengalaman saya sekarang di kan sedang PLP di SMP 10. Itu proyek penguatan Pancasilanya untuk mengenalkan kontekstual kepada masyarakat. Kan di dekat sana ada pelabuhan, mereka anak-anak itu diajak ke pelabuhan, mengenal bagaimana sistem pelabuhan dan lain-lain. Nah, itu Mm-mm. kontekstual kan secara langsung yang memang dekat dengan sekolah. Kalau misalnya diminta bagaimana proses batu bara atau apa kegiatan masyarakat di daerah sendiri kan anak-anak nantinya berpencar tidak bisa dibimbing, tidak bisa diarahkan. Maka lebih tepatnya yang C sih, karena Iya itu sih kan saya juga tadi pembelajaran gitu. berlangsung. Heeh. Neng ada salam dulu ini. Yang pertama dari Aing Siti katanya, ih mantap Arifatul ya katanya masih ingat lah. Yang kedua ada tadi tiga nih. Yang kedua dari Aagi,
Yang ketiga Haji Ahmad. Dari Teh Yuni. Ah, Salam, salam, salam dari mereka. Waalaikumsalam. Itu Bu Ai dosen pembimbing saya dulu, Pak Agi dan Bu Yuni sebagai eh, dosen mata kuliah sih belum pernah jadi apapun karena dulu skripsian juga bukan beliau yang jadi apa namanya dosen pengujinya bukan beliau. Dulu saya diujinya sama Bu siapa tuh? Bu Weli, Yuyun. Oh, Bu Weli, Bu Teh Weli. Weli, kemudian Bu Sinta dan dosen pembimbing duanya. Nah, kalau Bu Ai itu dosen pembimbing tapi menggantikan. Tadinya kan saya dengan Bu Yuyun dan Pak Jojo. Ih, mantap. Kemudian beliau pensiun dua-duanya. Saya setelah ujian proposal digantilah dosennya jadi Bu Ai dengan Bu Titin gitu. Seangkatan sih ya jadi bisa ngobrol chatan. Iya, tadi sambil chatan lalu dibalas sama mereka. Ya Allah, malu saya bertemu dengan dosen-dosen. Saya belum menjadi apa-apa. Ini udah mantep tahu. Amin. Hmm. Nah, terima kasih salamnya. Waalaikumsalam. Nanti saya chat juga deh. Oke. Ini udah ya? Udah ini. eh udah itu. Ya kan, udah semua Udah, berarti. udah. Oh, bukan ini nih, belum aktual. Belajarnya udah punya kelihatan. Oh iya. Udah ini jelas jawabannya, Ambek. Ya, tadi saya kenapa memilih B? Kalau yang A itu ada kata tanpa didukung data. Yang C itu eh, ada kata apa ya tadi itu? Yang D, yang B ya, saya juga memilih yang B. Kan yang diminta tuh bernalar kritis ya. Kalau bernalar kritis kan berarti mempertentangkan atau mempertanyakan kembali apa yang dibacanya. Bernalar kritis tuh polanya kan seperti itu, melalui pemahaman, kemudian mencari tahu lebih jauh, kemudian menyimpulkannya. Nah, kalau misalnya yang A itu salahnya karena dia tanpa didukung data, memperdebatkan apapun tanpa didukung data ini udah jelas salah. Ini bukan bernalar kritis, bukannya mencermati, bukannya memberikan solusi, tetapi dia lebih mengedepankan ego kan jatuhnya ini salah juga. Kalau Ya. yang C, dia kurang bernalar karena hanya menceritakan kembali. Itu hanya melatih bagaimana pemahaman dan kesimpulan, kemudian cara berbicara juga. Mm-mm. Terus yang D-nya, ini apalagi membuat rangkuman. Seperti yang tadi saya bilang, Iya kalau benar. rangkuman hanya inti-intinya. Nah, kalau diminta membuat topik yang serupa, dia Ah iya tidak benar. bernalar Ada yang topik kritis. seru. Iya benar-benar. Karena Saya dia berpikir hanya ke sana. membuat topik yang serupa. Oke lah kalau misalnya topiknya berbeda misalnya dengan teks yang tersebut sama kamu bisa menghasilkan teks baru mempertentangkan apa yang salahnya misal kayak gitu bisa. Tapi ini dia dengan topik yang sama kayak gitu. Dan dia hanya bentuknya membuat teks baru. Arahnya ke keterampilan bukan kepada pemikiran. Nah kan kalau bernalar kritis kan menalar kan artinya mempertanyakan secara logis yang mana baik yang benar, mana yang salah gitu. Maka lebih tepatnya melalui kegiatan diskusi, kemudian mempresentasikannya dengan data.
Kalau misalnya tidak didiskusikan, hanya merangkum, hanya menceritakan kembali, dia tidak melatih kegiatan bernalar kritis. Karena tidak ada proses interaksi satu sama lain. Kalau ada proses interaksi kan dalam artian ada pertentangan pendapat, menghargai perbedaan gitu. Lebih tepatnya betul jawabannya yang B ini. Tuh, ini sudah belum ya tadi? Oh, belum eksplanasi. Efektif bermakna menyenangkan. Nah, kalau ini saya tadi asal-asalan jawabnya, nyerah saya. Saya yang C tadi tuh. Kalau kalau yang C, dia tuh sudah terfokus kepada submaterinya. Kalau yang C kan mengamati teks, bertanya jawab unsur kebahasaan, menganalisis unsur kebahasaan. Nah, kan yang diminta di pembelajaran di soalnya kan membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Heeh. Tapi nggak ada yang membandingkan ya. Tidak ada sih. Kayaknya presentasi. Menjelaskan kaidah kebahasaan, unsur teks, mengerjakan LKPD secara kelompok, presentasikan hasil pekerjaan. Yang A ya. Tapi kalau yang A, iya sih betul. Kalau yang C itu karena dia hanya terfokusnya pada unsur kebahasaan, sedangkan di teksnya, di soalnya itu kan tidak difokuskan tentang unsur kebahasaan, tetapi membandingkan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Nah, kalau yang A, dia memang bisa membandingkan unsurnya dari kaidah kebahasaan dan unsur teks kan. Kemudian setelah mereka menerima perbedaan itu, kemudian membandingkan mengerjakannya di LKPD, misalnya bisa berupa ditampilkan teksnya, diwujudkan itu analisisnya teks kaidah bahasanya bagaimana, unsurnya bagaimana, presentasi itu bisa. Tetapi yang A itu tidak menjamin pembelajarannya menyenangkan dan aktif. Nah itu apa ya, ketidaksinkronannya tuh di situ. Tapi kayaknya lebih lebih cocok yang C sih. Walaupun dia hanya unsur kebahasaan. Karena kan yang diminta urutan pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan aktif. Efektifnya karena apa? Karena dia Bertanggung tertata jawab. kan. Efektif dulu dong, belum Oh, menyenangkan. Efektif kan karena dia secara pelaksanaannya tuh terstruktur kan. Sehingga tidak ada yang bertele-tele dan terbang waktunya dari mulai mengamati. Dari mengamati kan bertanya jawab dia kan. Bertanya jawab ini juga masuk ke kegiatan bermakna. Kenapa? Karena mereka akhirnya ada umpan balik. Berarti kan respon kan umpan balik ya. iya. Kemudian
Menyenangkan juga bisa karena bertanggung jawab bisa terjadi kelucuan di sana ataupun bisa saling sharing dengan gurunya. Misalnya menyenangkan kayak gitu. Aktif juga. Maksudnya unsur kebahasaan berarti harusnya ini mungkin soalnya salah. Mungkin ya. Pada akhir Ya, pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik diminta untuk membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain tentang unsur kebahasaan. Emang kalau di akhir pembelajaran kan biasanya dibahas tuh unsurnya, unsur kebahasaan. Kayaknya yang C ini jawabannya. iya, iya benar. Betul. Karena kalau di bahasa Indonesia kan urutan materinya kan dari mulai pengertian dulu, konsepnya Mm-mm. bagaimana, kemudian jelaskan unsurnya, ataupun kalau nggak ada unsurnya berarti langsung ke struktur. Dari struktur lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang terakhir tuh kaidah biasanya. Berarti kan ini ada kata kuncinya pada akhir pembelajaran. Ya udah kita ACC saja bahwa akhir pembelajaran Iya, itu mempelajari tentang unsur kebahasaan. Berarti yang C. Dah, 100 nilainya. mana ada nilai tadi saya 61, Ya, dari berapa soal itu? 50. Ya udah habis. 50 satu berarti setengahnya lah lumayan. Ya nggak sih? Iyalah. Iyalah lumayan jeblok. Bukan saya yang bilang ya. Udah. Tadi itu AA ngechatnya di grup atau personal ngechat? Personal kayaknya, personal, personal. Tiba-tiba gitu ada salam. Karena saya ngomong saya Oh, dari Unsil ya. saya tadi itu Mm-mm. di pribadi, WA pribadi. Walah, iya, saya murid-murid beliau. Saya dulu tuh seru belajar fonologi dengan Pagi, menyimak dengan Bu Ai, kemudian menulis dengan Bu Yuni. Itu orang-orang Tasik semua itu. Tuh, ada Emang lagi. Neng dari mana, Neng? Dia orang Cirebon. Oh, Dia orang Cirebon. Itu dulu mertua saya orang Cirebon di belakang bandara. Ke bandara. belakang Oh, bandara itu daerah Ciperna. terus dekat SMP 7 ya kalau nggak salah. Apa SD Penggung. Oh iya, daerah Penggung itu namanya. Itu kan jalur yang mau ke Tasik. Dari Mm-mm. sana tuh lurus nanti lewat Kuningan, Kuningan terus ke Tasik. Gitu. Nah, mau dilanjut bahas yang soal tadi atau mau sudah? Kalau semisalnya nanya udah capek dan udah habis waktu nggak apa-apa, selesai juga gitu. Di waktu 90 menit sih sebenarnya tadi kita masuk jam 9.15 berarti harusnya selesai jam 20.45 nggak sih? 20.45 ya. Iya Satu kan? soal lagi ya. Satu soal lagi boleh dari soal yang tadi Bentar. tah? Oh, dari AA-nya boleh. Bentar. Saya set pribadi lagi. Bro. Nanti ke depannya saya sama Neng lagi. Mungkin tidak tahu ini juga saya tiba-tiba dihubungi untuk Iya. pengisi Kan saya tadi komplain. karena Karena saya dimasukkan ke kelas bahasa Inggris. oh Kata saya gini, loh orang bego mana yang mau belajar bahasa Indonesia tapi dengan soal bahasa Inggris, kata saya gitu kan. iya. Saya udah lama nggak ngisi, sudah nggak dapat panggilan baru dipanggil lagi ya sudah. Gitu. Nah, satu lagi aja nih, gak Ini apa-apa. ini direkam loh. Ya nggak apa-apa, berikan masukan buat Ibu Ririnya. Bu Riri, saya mau sedikit komplain nih. Saya kan bahasa Indonesia. Kenapa tadi saya dimasukkan ke dalam bahasa Inggris yang notabene bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Tapi tadi tutor yang bahasa Inggris mengatakan tidak apa-apa, Pak. Kan sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Tapi kan dari itunya udah beda. Bedanya apa? Dari bahasanya aja udah beda. Bukannya saya malah tambah pintar, tapi saya malah tambah kelengan. Ya, Bu Riri ya, tolong diperhatikan.
Nggih, nggih. Muhun, muhun, muhun. Oh, kalau orang Sunda namanya muhun. Muhun. Ini PPG itu tuh guru tertentu tuh 1 bulan tah? Iya kan? 2 bulan. Berarti dapat panggilan yang bulan Juli tah? Bulan Agustus tanggal 21. Hmm. Ada guru saya juga yang di SMKBC tuh dia dari Unsil juga kenal nggak? Tapi matematika. Nggak Ibu kenal. Ica dari Garut. Dulu PPL di mana, Neng? PPL di SMP 15 Tasik. Oh, kira di SMP 5. Soalnya saya SMP 5. Nah, saya waktu itu Pak apa dosen Pak pamongnya Tony. kan Pak Prof Oh, Dedi. Kemudian Pak Prof Dedi itu tidak pernah mau ke SMP 15 karena katanya SMP 15 tuh parkirannya kecil katanya. Kan bawa mobilnya. Tapi ternyata setelah saya ke SMP 5, parkiran SMP 5 lebih kecil ya. Bapak gimana sih? oh pernah ke SMP 5? Iya, SMP 5 bolak-balik ke situ ketemu Pak Prof buat tanda tangan, administrasi lain-lain. Oh, karena Prof Dedinya di SMP 5 gitu ya lagi Iya, ini. jadi kan kalau dosen pamong itu kan pegang beberapa sekolah ya. Waktu itu tuh Prof tuh pegang berapa gitu. Salah satunya SMP 5. SMP 5 ke Hmm. SMP 15 kan lumayan tuh jauhnya. Nah, itu SMP saya 5 bolak berarti guru pamongnya Bu Nining. saya SMP 15. SMP 15 Bu Nining ya? 15. Netila. Oh, Kok Bu 15 Neti. sih? Eh, Bukan, bukan. SMP 13 yang di pinggir jalan perempatan tuh. 13 kan? Iya, oh, iya, 13. Indihiyang. Eh, yang guru pamongnya tuh Bu Heni. Bu Hani. Bu Heni Oh tuh. iya. Siapa sih namanya? Iya, singkatan sekolahnya tuh Neti Atas Negeri 13 kan berarti. Lupa lah itu. Nah, Neng, tadi Bener-bener dia. saya yang ini ya. Hmm. Seorang guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa kelas 10 tentang teks rekon faktual. Siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian. Guru memilihkan laporan hasil penelitian yang menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Tindakan guru mempertimbangkan perkembangan pada siswa aspek saya ke bahasa. Kenapa ke bahasa? Karena ada kata istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Tadi saya jawabannya bahasa. Iya. Kalau yang diminta menceritakan kembali itu kan berarti arahnya ke keterampilan ya. Keterampilan menceritakan kan berbicara itu udah terhubung ke bahasa. Ditambah lagi diperkuatnya dengan kata menggunakan istilah-istilah. Ini kalau kognitif juga iya, tetapi sebenarnya kalau pengertian kognitif kan lebih kepada pemahaman akan materi. Nah, kalau istilah dan menceritakan kan ke keterampilan, istilah juga lebih kepada kebahasaan. Jawabannya yang bahasa. Iya benar, Kalau saya bahasa. kalau misalnya dia memilihkan teks sesuai dengan level pemahaman peserta didik itu udah masuknya ke kognitif. Tapi kan di sini sesuai dengan istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Iya benar. Istilah kan kalau di dalam kaidah kebahasaan tuh namanya kata-kata teknis. Kayak misalnya di Iya. ini kan recon ya. Kalau recon kan berarti penceritaan ulang. Misalnya ada istilah mengenai ekologi, ekosistem, kemudian istilah kayak abdomen, toraks itu kan mungkin siswa tidak akan paham gitu. Itu Oh kepada iya benar. kebahasaan. Sudah. Kalau emosional, contoh soalnya berarti misalnya bukan istilah, misalnya bagaimana minat peserta didik itu emosional masuknya juga bisa terhadap suatu tema emosional. Kalau sosial berarti Iya. mempertimbangkan bagaimana latar belakang peserta didik, misalnya peserta didik yang berasal dari daerah pantai diberikan teks-teks mengenai laut gitu misalnya. Itu berarti sosial Iya. gitu. Iya.
Sudah, sudah. Terima kasih sudah dulu karena waktunya udah mau habis. Tapi Iya, terima kasih pencerahannya dan diskusinya masuk ke otak saya. Nanti saya Alhamdulillahirobbilalamin. pokoknya mau minta Bu Riri tetap sama Ibu siapa ini ya? Ibu Arifatul. Arifatul. Bu Riri saya tegas ya Bu Riri saya tegaskan kembali ya. Semoga Bu Riri mendengar. Saya itu guru bahasa Indonesia. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, Bu Riri. Jadi tolong saya kembalikan kepada kandang saya bahasa Indonesia. Kalau saya mendengarkan bahasa Inggris, saya itu emang kelihatan blow on dan tidak tahu. Kalau saya pintar bahasa Inggris, mungkin dari dulu saya kuliahnya di bahasa Inggris, Bu Riri. Seperti itu. Makasih, Bu Riri. Ya udah. Atas hari ini saya sedikit puas karena saya diberikan tutor yang emang benar bahasa Indonesia. Ya, terima kasih kembali karena sudah sangat interaktif. Tadinya saya takut karena cuma sendiri. Ternyata orang sendiri. Oh, dewek orang Tasik, orang Unsil pula. Unsilnya, Tasiknya di mana? Iya. Saya Tasiknya di Cibalong. Oh, Cibalong. Saya KKN-nya nggak di sana, tapi saya KKN-nya di Sirna Putra. Sirna Putra tuh daerah mana tuh? Lupa. Kalau Pak, Iya dah. Yang naik ke sana ada bukit apa gitu namanya. Sirna Putra. benar. Lupa itulah saya KKN di situ. Saya waktu Iya. itu sempat ke Cibalong tapi jenguk teman KKN. Ini Nanti kalau mau ada Zoom berarti saya hubungannya langsung ke Bu Riri ya karena saya sudah keluar dari semua grup-grup yang dibuat sama Bu Riri. Tadi ya saya Allah. langsung keluar dari sebuah grup karena saya emang Bu Riri saya kecewa hari ini karena Ibu masukkan saya ke grup bahasa Inggris jadi saya menolak dan saya langsung keluar. Makanya tadi mungkin Bu Riri langsung japri ke saya katanya sekarang ya udah ada tutor bahasa Indonesia. Nah, ini baru nyambung kata tadi gitu kan. Jadi nanti tadi juga Zoom-nya Bu Riri langsung japri kepada saya. Jadi nanti mungkin nanti lagi Bu Riri kalau Zoom karena saya sudah keluar dari semua grup yang Ibu buat, jadi nanti mohon dijapri kembali Bu Riri. Ini ceritanya Asandra teh lagi ngambek ceritanya. Ya orang nggak ngambek gimana coba? Orang bahasa Indonesia dikasih soal bahasa Inggris, Iya, iya. tambah nggak mudeng aku. Secara konten mah memang sudah tidak tepat gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris kayak tadi, bagaimana cara saya menjelaskan? Susah juga. Gitu. Dan si ibu tutornya malah mendukung tadi ibu tutornya yang nggak tahu siapa lah. Nggak apa-apa Bapak, kan sama-sama bahasa. Iya ibu orang mana? Misalnya ibu orang Jawa, saya ngomongnya bahasa Padang, ibu akan ngerti tidak? Saya sampai begitu. Astagfirullah. Ya udah gitu. Iya. Terima Makasih ya. kasih. Ya, terima Terima kasih kasih sekali kembali. pembelajaran hari ini, malam ini saya sangat puas sekali. Nanti kalau ada Zoom, Bu Riri, saya minta si Ibu Fatiatul aja. Terima kasih, Salah. Bu Mohon Riri. maaf, nama Siapa? saya bukan Ibu Patiatul. siapa sih? Arifah. Arifatul. Ibu Riri, saya mau sama Ibu Arifatul. Iya, saya juga Sekian, lagi terima kasih. PPG ini, tapi PPG Prajabatan. Semoga lulus kita berdua Amin. ya. Semoga lulus. Amin, amin, amin. Ya sudah, mungkin saya Ya. tutup. Terima Nanti kasih ini mau ya. di-share nggak Iya, soalnya? boleh, Ada sih, boleh ada di-share. soal yang udah ada pembahasannya, ada. Nanti deh Heeh. saya share. Saya Nanti kirim ke Bu Riri upload. di-share-nya ke Bu Riri ya, karena saya tidak Mm-mm. masuk grup ya ke Bu Riri aja. Oke, terima kasih Terima semoga kasih ya. sukses. Terima Yuk, kasih kembali. Saya Assalamualaikum. tutup. Amin. Kita akhiri pembelajaran dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang Islam bukan sih? Alhamdulillah. Orang Hah? Islam kan? Orang Islam bukan? Islam lah. Iya, ya sudah kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita sukses, sehat selalu, rezekinya Amin, banyak. amin. Amin. Saya Amin, tutup. amin, amin, amin. Ya, Wassalamualaikum mari. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Wal- lagi kalau memang ditakdirkan.